Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi ini dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya kabar baik, kabar damai sejahtera melimpah ruah memenuhi batin, perasaan dan jiwa kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bangun mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, terlebih untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat 28. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, taat mudah untuk diucapkan, mudah untuk dinyanyikan. Tetapi apakah dalam melakukannya semudah kita mengucapkannya? Belum tentu. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Bileam di tengah-tengah ketidaktaatannya, Tuhan memberikan tangannya untuk memberikan teguran. Bukankah Bileam dikenal sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan sebelumnya? Ketika ia diperingatkan, "Jangan engkau pergi, suarakanlah hanya perkataan Allah." Seolah-olah ia berkata, "Ya, aku melakukannya." Namun kemudian tiba-tiba mengapa dalam bacaan berikutnya ketika disebutkan, "Maka bangunlah Bileam di pagi hari dan ia siap berangkat, ia menunggangi keledai betinanya." Tetapi tiba-tiba muncul ungkapan, "Maka murkalah Allah." Murka itu bentuk emosi yang diledakkan, bentuk amarah yang diledakkan. Allah tidak tinggal diam. Apa yang menjadi faktor penyebab Allah murka kepada Bileam? Yang menyebabkan Allah murka adalah karena Allah melihat sikap hati dari Bileam itu sudah berubah. Ketika ada tawaran dari Balak, "Aku akan memberikan engkau emas, aku akan memberikan engkau uang, aku akan memberikan engkau harta yang berlimpah." Ya, itu membuat Bileam berpikir ulang. Hendak melanjutkan ketaatannya kepada Tuhan atau kebalikannya, diam-diam tanpa suara
sikap hatinya dikenali oleh Tuhan, ia telah menyimpang. Itu yang menyebabkan Allah meledakkan amarahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pun termasuk salah satu pribadi yang tidak lebih baik dari Bileam. Kita ini rapuh, kita ini gampang menyimpang, kita ini gampang untuk berubah tidak taat. Kita ini gampang sekali terpengaruh oleh situasi kondisi di seputar kita. Kadang ada faktor pendorong, penggerak di mana kita gampang berubah sikap hati kita. Bagaikan kapas ya Bapak Ibu. Tentu kita semuanya tahu kapas. Bukan kapas yang sudah ada di kasur, atau bukan kapas yang ada di dalam bantal atau guling, bukan. Tetapi ini gambarannya seperti kapas yang masih ada di pohon randu, di mana randu itu sudah mengering, kemudian meletek. Nah, ketika meletek, ditimpa oleh angin, kapas itu bisa menyebar kemana-mana. Mau dipunguti, tentu kesulitan. Artinya apa? Tidak ada bobotnya, sangat ringan, gampang terombang-ambing oleh angin. Hidup kita pun juga bisa digambarkan seperti kapas yang tanpa bobot. Gampang terombang-ambing oleh angin. Gampang berubah, gampang menghilang. Begitu pula dengan Bileam. Yang mulanya dia punya ketaatan. Yang mulanya dia punya ketundukan dalam firman Allah. Tetapi ketika ada tawaran dari Balak, kutukilah bangsa Israel, aku akan memberikan upah sebanyak-banyaknya kepadamu. Bileam hatinya berubah. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi? Ketika dijumpai hati Bileam ternyata berubah. Ternyata tidak berhenti di sana. Tetapi Bileam ternyata juga punya karakter yang tidak punya rasa kemanusiaan. Nah, karena ini kaitannya dengan hewan atau keledai, maka bisa dikatakan tidak punya rasa pri kehewanan, tidak punya belas kasihan. Padahal keledai itu, semua orang pasti mengenali sifat karakter keledai. Biasanya kita berpikir keledai itu kan dungu, keledai itu bodoh. Dah wis pokok men oke saja, manut, disuruh apapun manut. Ya, keledai Bileam ini juga adalah keledai yang selama ini patuh kepada tuannya. Namun ketika suatu kali dalam perjalanan, malaikat Tuhan hadir menghalang-halangi langkah mereka. Keledai itu bisa melihat kehadiran malaikat. Tapi Bileam matanya tertutup, tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Keledai itu berusaha untuk menyelamatkan Bileam dari henusan pedang malaikat. Tetapi justru kebalikannya, Bileam menganggap bahwa keledai itu telah mempermainkan dia. Maka dipukulnya lah keledai itu. Kemudian kesekian kalinya malaikat Tuhan menghadang keledai yang berjalan itu. Dipepetkannya ke tembok. Dan itu membuat amarah Bileam makin menjadi. Kembali dipukulnya keledai itu berulang kali sampai pada akhirnya Tuhan Allah memakai keledai itu bisa bersuara dan menegur Bileam. Apakah ini mustahil Bapak Ibu? Ya, bagaimana mungkin seekor binatang bisa ngajak ngomong dengan bahasa manusia? Tetapi ini nyata. Allah memakai perkara yang mustahil, Allah memakai perkara yang dianggap bodoh, dungu, tetapi bisa membuka mata Bileam. Dan keledai itu berkata, apakah selama ini aku pernah mempermainkanmu? Selama ini aku mengikuti apa yang kau kehendaki, tapi mengapa pukulan demi pukulan yang kuterima darimu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat berikutnya, Bileam baru menyadari ketika keledai itu makin mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti Bileam, gampang berubah, sikap hati kita gampang berubah, karakter kita gampang menyimpang, perbuatan kita bisa melanggar. Ketika apa? Ada sesuatu yang menggoda kita, ada sesuatu yang menggiurkan hati kita. Kita
terpengaruh untuk mudah tidak taat. Dan ketika itu sudah menguasai hati kita, maka kita pun juga memiliki karakter yang tidak punya kasih. Bahkan kita menghakimi orang-orang yang selama ini mengasihi kita berubah menjadi pandangan kita sendiri, mereka telah berbuat jahat kepada kita. Padahal kalau kita pikir keledai itu telah menyelamatkan dia, keledai itu justru melindungi dia, tapi justru pukulan demi pukulan yang ia terima. Dan berikutnya adalah, kalau satu, teguran Allah tidak mempan untuk membuat Bileam peka, maka Tuhan memakai cara lain yang lebih keras untuk membuat Bileam peka bahwa Allah tidak berkenan dengan sikap hatinya yang tidak nampak oleh mata manusia. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk komitmen taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan situasi kondisi kita, entah itu ada tawaran yang menggiurkan di depan mata kita, entah itu kebalikannya tidak ada tawaran sama sekali, kita bergumul dalam derita sakit penyakit, kita bergumul dalam derita kekurangan, kita bergumul dengan derita kesepian, itu pun juga bisa menggoda kita untuk kita berubah menjadi tidak taat. Percayalah, ketika kita berjuang untuk taat, kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan takkan pernah habis dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tetap semangat, tetap setia dalam ketaatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana dan terbatas dalam penyampaiannya. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Roh Kudus yang menyempurnakan penyampaian firman Tuhan yang sederhana ini, sehingga umat-Mu mengerti, memahami, dan kami semua berjuang untuk melakukannya. Jadikanlah hidup kami menjadi pribadi yang makin taat di dalam Tuhan, terutama dalam menghadapi masa-masa yang penuh pergumulan, menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah untuk kami. Tuntunlah kami untuk taat pada maksud-maksud dan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Yang bergumul dengan berkat jasmani, tangan Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap setia dan taat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.